Tuhan pada siang hari ini kami akan melaksanakan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami dari awal sampai akhir. Di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau bertanya, sudah hadirnya semua di tempat kita ini? Sudah, Bu. Ada yang absen anak-anak? Tidak, Bu. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita. Di sini pembelajaran kita pada hari ini yaitu cintai lingkungan hidup. Ada yang tahu apa itu lingkungan hidup, anak-anak? Lingkungan sekitar tempat tinggal kita, Ibu. Ada jawaban yang lain lagi, anak-anak? Tempat hadir. Iya, habitat. Lingkungan hidup itu adalah habitat kita, Ibu. Baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Jadi anak-anak, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Yang pertama itu peserta didik menjelaskan bahwa mencintai lingkungan hidup adalah bentuk syukur kepada Tuhan. Yang kedua itu peserta didik menceritakan tentang lingkungan yang rusak atau yang kotor. Yang ketiga itu peserta didik menjelaskan tanggung jawab manusia dalam memelihara lingkungan. Apa itu lingkungan hidup? Mari kita baca secara bersama. Lingkungan hidup adalah semua ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita, seperti tumbuhan, hewan, air, udara, tanah, dan manusia. Dalam iman Kristen, kita percaya bahwa Tuhan menciptakan dunia ini dengan penuh kasih, dan kita diberikan tugas untuk menjaga dan merawatnya. Jadi lingkungan hidup itu anak-anak adalah semua ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita seperti tumbuhan, hewan, udara, dan manusia. Dan pembelajaran kita yang berikutnya yaitu mengapa lingkungan hidup itu penting. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Alam adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan langit dan bumi, tumbuhan, hewan, dan manusia dengan kasih-Nya. Kejadian 1 ayat 31. Alam memberi kebutuhan kita, udara segar, makanan, dan air. Semua berasal dari alam yang Tuhan sediakan. Tanggung jawab kita dalam Alkitab Kejadian 2 ayat 15 mengajarkan bahwa manusia ditempatkan di bumi untuk mengusahakan dan memelihara lingkungan. Menjaga alam dengan bersyukur. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersyukur atas alam dengan cara menjaganya. Bersyukur berarti tidak hanya mengucapkan terima kasih, tetapi juga merawat ciptaan Tuhan. Alkitab berkata dalam Kejadian 2 ayat 15, mari kita buka Alkitab kita anak-anak. Jika sudah mendapatkannya, katakan amin. Mari kita baca. Tuhan Allah memberi manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk menguasakan dan memelihara tanah itu. Di dalam Kejadian 2 ayat 15 ini, Tuhan berkata bahwa Tuhan itu memberi tugas kepada manusia untuk memelihara bumi. Oleh karena itu, kita harus menjaga alam dengan cara yang pertama itu apa anak-anak? Tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Yang kedua, Menanamkan dan merawat tanaman. yang ketiga, Menyayangi hewan. jadi anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jika kita membuang sampah sembarangan, itu akan merusak lingkungan yang ada di sekitar kita, dan itu juga merusak ciptaan Tuhan.
Menurut dari pendapat kalian lah anak-anak ibu, apanya yang kalian tengok dari gambar ini? Sampah Bu. Gambar yang berikutnya, Bukan yang gundul. Ada bapaknya yang mengumpul sampah Bu. baiklah. Ibu akan menjelaskan. Dari kedua gambar ini anak-anak, di gambar yang pertama itu adalah hutan yang gundul. Kenapa bisa hutan yang gundul anak-anak? Karena ditebangi oleh manusia tidak bertanggung jawab Bu. Ya, bagus. Jadi, di gambar yang pertama ini, hutan itu gundul karena akibat ulah manusia. Dan juga di dalam gambar yang kedua itu juga akibat ulah manusia anak-anak. Dari gambar yang kedua, yang ada sampah banyak di sungai itu mengakibatkan seorang bapak itu membersihkan sampah karena akibat ulah manusia. Karena bapak itu tidak mau sampah yang berserakan yang ada di sungai itu menimbulkan penyakit bagi warga-warga yang ada di sekitar situ. Sehingga bapak yang ada di dalam gambar itu membersihkan sampah tersebut. Baiklah, di sini juga ada 3 gambar yang dimana ketiga gambar ini adalah kerusakan alam akibat ulah manusia. Yang pertama itu ada gambar perdagangan pohon sembarangan yang dimana mengakibatkan di dalam gambar yang pertama itu mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga tanah yang ada di situ menjadi tandus. Dan yang kedua itu banjir karena akibat ulah manusia juga membuang sampah sembarangan di sungai sehingga sampah yang menumpuk di dalam sungai itu menjadi meluap dan mengakibatkan banjir. Jadi yang ketiga itu longsor akibatnya juga karena manusia ya anak-anak. Ya Bu. Baik, di sini ibu akan sesi diskusi kelompok. Jadi ibu akan membagi 2 kelompok. Kelompok pertama itu mulai dari Jonas, Intan, Juwinji, dan Ayu. Kelompok kedua itu Adi, Alex, sama Rahel. Dan satu lagi juga anak ibu yang lain. Jadi untuk materi kelompok 1 yaitu pertanyaan pertama, apa dampak buruk jika lingkungan tidak dijaga? Dan untuk kelompok 2, bagaimana cara memelihara lingkungan di sekolah? Jadi ibu akan memberikan waktu kepada anak didik ibu sekitar 10 menit dan akan dipresentasikan ke depan. Masuk gue.
Nomor 1 yaitu dampak buruk jika lingkungan tidak dijaga. Yang pertama itu kerusakan ekosistem atau kehilangan keragaman hayati karena habitat alam dirusak atau hilang. Yang kedua, polusi meningkat atau udara, tanah, dan air tercemar akibat limpahan emisi. Yang ketiga, bencana alam. Yang keempat, pemanasan global. Yang kelima, kesehatan terganggu atau penyakit akibat lingkungan tercemar lebih mudah menyerang manusia. Terima kasih. Baik, mari kita berikan aplaus kepada. Baiklah, dari kelompok SUA silakan maju. Baik, di sini saya akan menjawab dari kelompok 2, yang dimana pertanyaannya, bagaimana cara-cara memelihara lingkungan di sekolah? Yang pertama itu menjaga kebersihan serta mengolah sampah menjadi kerajinan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mengurangi penggunaan limbah plastik. Dan yang keempat, menjaga kebersihan kamar mandi. Sekian. Baiklah, mari kita berikan aplaus kepada. Baik, terima kasih kepada siswa ibu yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kita akan mempelajari pembelajaran kita yang berikutnya ya anak-anak. Di sini bagaimana cara memelihara lingkungan di rumah. Mari kita baca secara bersama-sama. Buang sampah pada tempatnya, selalu pisahkan sampah organik atau sampah makanan dan mengurangi plastik kertas. Yang kedua, Menanam dan merawat tanaman, menanam bunga atau tanaman di pekarangan rumah dalam pot kecil, menyiram tanaman secara rutin dan menjaga kebersihannya, menyapu halaman dan rumah secara rutin agar tetap bersih di rumah, agar lebih sehat dan nyaman untuk ditinggali. jadi anak-anak, sekarang kita harus menjaga di sekitar lingkungan kita dan merawat lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Jadi yang di sini juga ada pembelajaran kita cara memelihara lingkungan di sekolah. Yang pertama itu apa anak-anak? Buang sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik sesuai dengan tempat sampah yang disediakan. Merawat tanaman sekolah, siram tanaman di taman sekolah secara bergantian dengan teman-teman. Baiklah, karena pembelajaran kita ini sudah habis, jadi Ibu akan memberikan tugas di rumah. Jadi buat anak-anak Ibu silakan ditulis dan ini akan dikumpulkan minggu depan. Dan jangan lupa untuk dikerjakan ya anak-anak. Baik. Baiklah, sebelum kita pulang Ibu akan menyimpulkan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya di sini anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan kita dipanggil untuk menjaga dan mencintai lingkungan karena alam adalah ciptaan Tuhan yang harus dipelihara. Dengan merawat bumi, kita menunjukkan rasa syukur atas anugerah Tuhan dan kasih kepada sesama. Mulailah dengan hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat air, dan menjaga kebersihan, karena itu adalah wujud kasih dan tanggung jawab kita terhadap ciptaannya. Sebelum kita pulang, ada baiknya Ibu akan minta tolong kepada anak Ibu untuk membuat doa kita. Kepada anak Ibu saudara Jonas,